Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, tetapi di season kali ini saya akan kembali bukan nge-review penyakit sekarang teman-teman ya, bukan nge-review gangguan teman-teman ya, tapi mau ngajak sama teman-teman itu bertamasya, walaupun tamasyanya cuma di sawah teman-teman ya. Nah, tetapi semoga saja videonya itu menjadi penghibur lah buat kalian gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita itu hiburannya cuma di HP teman-teman ya. Karena dulu juga saya begitu teman-teman ya. Jadi untuk melakukan aktivitas itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis masih mengalami ketakutan, kemudian diganggu sama sensasi. Nah itu teman-teman, jadi senangnya itu ya rebahan, kemudian nonton-nonton video hiburan. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya akan sengaja mengajak teman-teman itu jalan-jalan, walaupun sekarang itu jalan-jalannya udah terlalu sore teman-teman ya. Sekarang itu udah jam 5 teman-teman ya. Nah ini tempat aktivitas saya teman-teman ya. Tempat aktivitas menurut kalian mungkin ya kalian bosen ya lihatnya pemandangannya ini aja gitu teman-teman, tetapi ya inilah tempat aktivitas saya kalau seandainya rehat dari kerjaan teman-teman ya. Habis bekerja itu saya paling larinya ke sini, aktivitasnya di sini teman-teman ya. Nah tetapi sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu channelnya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau ngintip kegiatannya channel ini, kegiatannya channel Kampung Girang teman-teman ya. Ini ada YouTuber pemula di sini yang sedang beraktivitas, dia sedang bikin video teman-teman ya. Cuman nggak tahu nih videonya video ngapain nih teman-teman ya. Dia itu nggak terkena gangguan asam lambung ya. Cuman dia itu YouTuber pemula. Semoga saja videonya itu cepat berkembang dengan baik. Bukan berkembang dengan baik, berkembang dengan biak. Nah ini orangnya teman-teman ya. Lagi nanam apa tuh? Sabuna teras euy. Cewek heula sugan hipu aja. Lo mata kana leutik tapi teras sabut. Nah ini. Keur nang naon atuh? Tangkala mah leutik tapi teras sabut teh. Ieu teh melak rek ngalah. Dipela rek diala gede jero mah. Astagfirullahaladzim. Mau apa ya? Mau ngambil pohon singkong teman-teman, yang ngambil singkong, cuman katanya keras nih tanahnya, jadi harus disiram dulu nih biar agak empukan dikit, Supaya empuk lah. supaya empuk teman-teman ya. Coba angkat ya. Iya. Jangan dibantuin teman-teman. Biarin dia ngangkat sendiri. Kameranya mana? Gua nyuput kamera aing. Halo, kameranya lagi disembunyiin. Ka film mal ya? Ka video mah? Wah, Biarin lah. wah bae teh naon ka video mah. Dia itu lagi bikin konten teman-teman ya. Geus ngapa? Sering dia itu bikin konten di sini teman-teman ya. Jadi sering diganggu lah sama saya gitu teman-teman ya. Ya kadang sering dikasih arahan juga gitu, bikin video begini dan begitu gitu teman-teman ya. Coba Pak. Oh. Nah ini tempat kita kalau misalkan ngeliwat Loba ratusan berat. Goblok. Iya. Jatuh teman-teman ya. Saya kalau lihat orang jatuh pasti seneng gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jujur ya, dulu untuk aktivitas dari ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis seperti ini itu agak sulit teman-teman ya, karena ya sensasi sering hadir teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya nih ketika kalian sudah menjaga 3P-nya ya. Makannya dijaga udah gitu teman-teman ya, minumnya juga dijaga udah, kemudian pola hidupnya dijaga udah, pola pikirnya dijaga juga udah teman-teman ya. Selebihnya kalian harus bisa memaksakan diri
untuk berjalan-jalan seperti ini teman-teman ya, karena ketika kita sering di rumah juga ngapain teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu nggak ada pilihan teman-teman ya, kita diam sensasi hadir, kita jalan-jalan sensasi hadir ya. Menurut saya pribadi gitu teman-teman ya, alangkah baiknya mending jalan-jalan, karena ketika di jalan-jalan itu ada pelatihan di situ teman-teman ya. Fisik kita mulai terlatih, pikiran juga kita mulai terlatih, dari yang selalu berpikir tentang penyakit, kita itu pikiran nanti terlatih dengan sendirinya ya. Kita sibuk dengan apa yang kita lihat gitu teman-teman, apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang, Pak saya belum bisa nih untuk jalan-jalan. Kalau seandainya sudah makan teman-teman, tinggal dilemes doang gitu teman-teman ya, tinggal dikemung doang. Yang lebih besarnya di ketakutan teman-teman ya, sebaiknya kalian paksakan saja teman-teman ya, biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Tapi Pak saya itu takut mati, itu hanya permainan pikiran saja teman-teman ya. Jujur dulu juga saya mengalami seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika jalan-jalan ke tempat seperti ini, takut apa ya, kematian itu takut menghampiri teman-teman. Tetapi ketika dirasa-rasa sampai detik ini juga belum mati-mati. Nah itu teman-teman, itu hanya cuman apa ya, permainan dari pikiran saja gitu teman-teman. Nah, makanya kalian harus bisa memaksakan diri teman-teman ya, mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti teman-teman, biar kalian tuh cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Sebetulnya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu lebih dominan 99% itu di psikis teman-teman ya, di ketakutan, dirasa tidak nyaman, itu saja sih sebetulnya teman-teman. Kalau seandainya gangguan asam lambungnya sebetulnya cuma 1% teman-teman ya. Nah itu, nah makanya teman-teman itu harus bisa memahami ke sana. Oh ini berarti 99% itu lebih berkaitannya itu dengan mental. Nah makanya kalian harus bisa berpikir logika teman-teman ya. Mental kalian itu harus dibenahi dengan cara seperti apa? Lakukan aktivitas kayak macam seperti ini teman-teman ya, jalan-jalan gitu ya, jail-jail ke orang tuh ya, ganggu orang yang bikin video. Nah itu teman-teman ya, ini channelnya itu Kampung Girang teman-teman ya. Cuman kelemahannya dia nih, videonya dikasih tahu itu sulit teman-teman. Jadi share videonya itu durasinya cuman 2 menit, 1 menit gitu teman-teman. Ini sulit dikasih tahunya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang itu dia bikin kontennya itu sedang apa nih? Saya lagi ini, lagi nyari singkong. Jadi Ada pesanan katanya teman-teman, ada pesanan singkong, makanya saya lagi nyari singkong ini nih, supaya bisa dijual lah buat nama-nama uang saku. Dijualin. Mau ngambil lagi singkongnya nih teman-teman ya. Ini singkongnya sebetulnya enggak, nanamnya itu enggak semuanya, jadi cuma di pinggir-pinggirnya doang. Ini di tengahnya itu dulu itu sempat ditanam sayuran teman-teman, cuman udah apa ya, udah sempat dijual gitu teman-teman. Tinggal sisanya itu ya singkongnya gitu teman-teman ya. Dan sekarang nih channelnya Kampung Girang lagi bikin ini dulu, ngambil dulu singkong. Letik Pak. Letik atuh ya mah meureun. Eueuhan atuh eta mah. Lumayan. Seberiji? Oh patah. Banyak, ada 4 cuman patah, tertinggal di dalam. Nah ini teman-teman ya, jadi ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kita nongkrong main ke sawah, lihat orang kerja kayak gini, itu sensasi hadir ya, ada rasa tidak nyaman. Jadi yang dirindukannya itu pengen cepat pulang ya. Dulu itu saya gitu teman-teman ya, tetapi ketika dipaksakan, alhamdulillah menjadi apa ya, keterbiasaan teman-teman, dan akhirnya ya terbiasa main ke tempat seperti ini. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, semuanya juga butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum melakukan jalan-jalan kayak macam seperti ini gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian paksakan saja. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga ya, Pak saya itu udah sering nih jalan-jalan ya, udah sering jalan-jalan tapi masih belum juga ada rasa nyaman ya, belum terbiasa banget gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, semuanya juga butuh pembiasaan teman-teman ya. Saya itu untuk melakukan pembiasaannya itu dulu lama teman-teman ya. Kadang ada rasa bosan juga nih. 3P-nya udah dijalankan gitu teman-teman ya. Jalan-jalannya udah dilakukan juga. Hobinya juga udah sering dilakukan. Tapi tetap aja sensasi rasa tidak nyaman itu sering hadir ya. Walaupun culak-colek teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mau flashback kejadian di pertama gitu teman-teman ya, pasti ada perubahan teman-teman walaupun cuma sedikit. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian memaksakan diri jalan-jalan, sebetulnya bukan nggak ada perubahan ya,
tetapi perubahannya itu cuma sedikit, karena itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Perubahannya itu tidak terlalu signifikan ya, jadi hari ini jalan-jalan jarak 1 minggu kita beres, kita nyaman, tidak seperti itu teman-teman ya. Karena dulu juga saya melakukan jalan-jalannya itu lama ya, hampir beberapa bulan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih malas gitu teman-teman ya untuk jalan-jalan, mau sampai kapan kalian seperti itu? Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu share video-video penyemangat kalian gitu teman-teman ya, biar kalian itu ya cepat-cepat tergugah pikirannya gitu teman-teman, terbuka pikirannya gitu. Jadi terbuka pikirannya itu gini teman-teman ya, untuk mental, untuk psikis gitu teman-teman ya, pemulihannya itu hanya dengan hiburan. Tengok video saya yang dari awal sampai sekarang, saya selalu menyarankan lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Selalu seperti itu, karena jujur di mental itu obatnya hanya itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, jadi harus beraktivitas teman-teman ya. Walaupun ada sekarang ini ada rasa tidak nyaman, paksakan saja teman-teman. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres. Ada rasanya, ada rasa tidak nyaman juga, hajar aja teman-teman ya. Karena rasa tidak nyaman itu sebetulnya dari trauma teman-teman, dari ketakutan kita yang masih besar teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan, nanti juga kalian akan terbiasa. Tapi Pak, ini rasa tidak nyamannya itu sangat dahsyat kan, seperti itu teman-teman ya. Itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Rasanya sangat dahsyat teman-teman, tetapi tidak menimbulkan kematian. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kalian ragu, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman ya. Apakah kalian selama mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Setiap hari hanya merasakan tidak nyaman, setiap hari mengalami ketakutan, apalagi yang namanya kematian teman-teman. Tapi untuk mati-mati sampai detik ini juga kan tidak teman-teman ya. Kalian itu hanya dipermainkan oleh pikiran kalian karena ada trauma di awal-awal. Nah itu teman-teman, nah, makanya trauma itu harus dilawan teman-teman, biar mental kalian itu tumbuh lagi, biar mental kalian itu menjadi apa ya, super lagi, dan kemudian kalian akan terbiasa dengan semuanya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Aduh astagfirullahaladzim, ada ular tuh. Nah kalau untuk ular saya anxiety teman-teman ya. Nah, jalurnya pindah aja ke sini. Ularnya udah bukan ular berbahaya sih teman-teman ya. Tapi ya kalau misalnya dipatuk ya sakit juga sih sebetulnya teman-teman ya. Ularnya ular biasa lah, kalau di kebun itu memang suka banyak ular teman-teman ya. Tapi ularnya juga bukan ular yang berbahaya kayak macam di YouTube ya. Ular kobra dan sebagainya di sini nggak ada. Cuman ular-ular sawah lah gitu teman-teman ya. Cuman ya untuk saya pribadi ya takut teman-teman ya. Takut dipatuk. Nah itu teman-teman ya. Oh berarti Bapak masih ada ketakutannya. Ya ketakutannya wajar teman-teman ya. Kalau seandainya untuk sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketakutan itu nggak hilang teman-teman ya. Cuman jadi normal saja. Kayak macam ular saya takut. Jujur saya takut teman-teman ya. Karena dari dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga saya mengalami ketakutan untuk ular itu teman-teman ya. Jadi untuk ketakutan-ketakutan seperti itu, ketakutan-ketakutan yang lumrah lah. Nah itu teman-teman ya. Nah ini tuh, kalau yang di sawah di sana itu tempat aktivitas saya ya. Nah di sana itu tempat aktivitas saya. Kalau di sini ini kebun orang teman-teman ya. Cuman sekarang itu udah dulu tuh di sini ada pohon apa ya? Pohon bukan pohon ya, sayuran sawi kayak macam begitu teman-teman ya. Cuman sekarang udah diambil, jadi tinggal sisa rumputnya doang teman-teman ya. Dan ini udah lama ya, sekitar 1 bulan ini nggak ditanam lagi teman-teman, jadi tumbuhlah rumput gitu. Kalau bulan-bulan kemarin ini di sini sayurannya banyak teman-teman ya, karena ya mungkin terlalu luas garapannya teman-teman ya. Nah sekarang di sini ada tanaman apa ya? Di sini umbi-umbian. Kalau di sana sayur salada teman-teman ya. Mari saya tunjukin teman-teman ya. Ya semoga saja videonya itu menjadi hiburan buat kalian lah, biar kalian itu tidak jenuh apa ya, dari sensasi asam teman-teman ya. Karena kita setiap harinya itu selalu merasakan tentang asam lambung teman-teman ya. Tiap hari sensasi hadir terus teman-teman ya. Semoga saja dengan tayangan video ini menjadi hiburan buat kalian ya, minimal melupakan asam walaupun hanya sejenak gitu teman-teman ya. Nah ini cuman udah tua, ini nggak keburu kepanen teman-teman ya, udah pada tinggi-tinggi teman-teman ya. Dan tadi itu
kita sempat ngebakar dulu itu rumput di sana, rumput ilalang yang sudah ditebas, karena rencana minggu-minggu ini mau ditanam jagung ini, mau ditanam jagung manis karena bentar lagi mau mendekati ke tahun baru teman-teman ya. Rencana 2 mingguan lagi mau ditanam jagung, biar nanti pas tahun baru itu kita panen jagung. Nah itu teman-teman ya. Nih, ini harusnya saya tuh udah pulang teman-teman ya, karena tempat ini jauh dari rumah saya teman-teman ya. Perjalanan saya dari sini ke tempat parkiran motor aja itu setengah jam teman-teman ya, sekitar 30 menit dari parkiran motor itu. Ditambah lagi dari motor itu ke rumah saya itu sekitar 1 jam kurang lah, setengah jaman lah, kurang lebih sekitar segituan teman-teman ya. Nah sebetulnya makanya ini jam segini itu harusnya sudah pulang saya itu teman-teman ya, biar nggak kemagriban di jalan. Cuman ya karena saya belum bikin video teman-teman ya, makanya saya bikin video dulu, walaupun temanya hanya ganggu orang saja yang sedang bikin video. Di sini itu banyak ya YouTuber, kemudian TikToker gitu teman-teman ya. Tadi siang itu sempat ada juga yang bikin video tentang Kabayan di sana tuh. Di sana tadi juga sempat dia itu mau pinjam saung saya, ini saung saya. Cuman karena saung saya itu belum beres teman-teman ya, akhirnya nggak jadi dia bikin video di sana. Akhirnya bikin videonya itu di sana, di saung yang ujung sana teman-teman ya. Tadi sempat izin sih sama saya. Banyak di sini itu ya. Jadi kalau yang bikin konten di sini tuh banyak, karena di sini sawahnya lumayan agak luas. Apalagi kalau kesananya terus teman-teman ya, di situ pemandangannya lebih indah, dan di sana lebih banyak sebetulnya yang bikin konten teman-teman ya. Makanya kalau saya bikin video kayak macam begini sambil jalan-jalan itu nggak malu teman-teman ya, karena ya udah terbiasa di sini banyak ya. Cuman banyaknya itu di aplikasi TokTok Wow. Nah itu teman-teman ya, di TokTok Wow, kemudian di aplikasi kuning teman-teman ya. Kalau di aplikasi merah di YouTube jarang, hanya sekitar berapa orang lah gitu, paling sekitar 15 orangan, 15 channel teman-teman ya. Makanya di sini ramai sekali kalau siang hari itu. Dan inilah Abah Ujang. Nah ini nih, beresin video lah. Nah itu, ini channelnya Kampung Girang. Baru sebetulnya dia main di aplikasi YouTube itu. Dia itu sebetulnya pemain di TokTok Wow teman-teman ya. Cuman dia pengen nyoba katanya di aplikasi merah di YouTube teman-teman ya. Cuman ini orang sulit dikasih taunya teman-teman ya. Coba lihat nanti di channelnya Kampung Girang teman-teman ya. Itu videonya durasinya gak lama teman-teman ya, paling sekitar 2 menit 5 menit gitu. Aduh sulit dikasih taunya gitu. Makanya jadi bantu subscribe-nya teman-teman ya, biar saya tambah spirit, tambah semangat bikin kontennya sama senior saya. Makanya tolong dibantu sama teman-teman ya, subscribe, like, komen, dan dibagikan juga teman-teman. Iklan. Dan itu udah terbiasa ya, udah terbiasa di aplikasi TokTok Wow ya. Jadi udah terbiasa durasinya sedikit teman-teman. Jadi kebiasaan ketika dia main di aplikasi merah itu ya durasinya sebentar melulu. Nah itu teman-teman ya. Repot dikasih tahunya, sulit teman-teman ya. Nah ini si John. Maaf ya kalau ada yang namanya John. Emang kambing saya namanya John teman-teman ya. Nah ini kemarin sempat nggak kejual nih buat bibit. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang masih mengalami ketakutan ini itu, ayo paksakanlah gitu teman-teman ya. Wah saya takut mati, saya jamin teman-teman ya kalian tidak akan mati teman-teman ya, karena dulu juga saya begitu ya, yang lain juga sama begitu. Ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mau beraktivitas itu
pasti mengalami ketakutan ya, takut mati, takut ini dan itu sebagainya teman-teman ya. Tetapi itu sebetulnya hanya ketakutan kalian saja. Kalian itu dipermainkan dari pikiran saja. Jadi kalian itu terlalu apa ya, terlalu berasumsinya itu jauh teman-teman ya, karena memang ada trauma ya. Mau jalan-jalan berpikirnya terlalu jauh. Nanti ketika jalan-jalan gua mati, nanti ketika sesuatu terjadi ke rumah sakit jauh, nanti gue mati. Kemudian ketika mati gimana dengan keluarga? Selalu saja di pikiran itu seperti itu teman-teman ya. Padahal kalau kalian paksakan itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Tapi kadang sensasi hadir ya. Saya nggak berani berbohong teman-teman ya. Sensasi tetapi hadir. Ada kalanya hadir, ada kalanya juga tidak teman-teman ya. Nah tetapi ketika hadir juga yang penting nggak bahaya teman-teman ya. Karena untuk hadir dan tidaknya sensasi dari gangguan asam lambung gak ada sensasi psikosomatis, gak ada pilihan teman-teman ya, gak ada pilihan sama sekali. Jadi kita diem sensasi hadir, kita olahraga sensasi hadir, kita nggak bergerak sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya, kita bergerak juga sensasi hadir, gak ada pilihan teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kita memilih, alangkah baiknya kita memilihnya itu tetap gerak, tetap jalan-jalan. Karena ketika kita jalan-jalan, ketika kita gerak, di situ ada pelatihan semuanya, ada pelatihan dari mental, ada pelatihan dari fisik, ada pelatihan dari perasaan juga ada pelatihan. Di awal-awal kan di perasaan ya, ketika jalan-jalan seperti ini perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan seterusnya kita lakukan terus, nanti perasaan juga berubah gitu teman-teman, jadi senang, jadi menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian di tenaga juga ada pelatihan ketika jalan-jalan ya. Karena ketika saat terkena aslam, tenaga itu subhanallah ya, hilang timbul teman-teman ya. Kadang kita itu ada kalanya mengalami lemah, letih, lesu. Nyapu sedikit aja doang gitu ya, nyapu doang sedikit mudah lelah, mudah capek. Akhirnya ketika capek dan lelah, dada berdebar gitu teman-teman ya. Ketika dada berdebar kita berpikirnya yang lain-lain, akhirnya cemas hadir. Nah itu teman-teman ya, sering seperti itu gitu teman-teman ya. Makanya untuk saya pribadi ini teman-teman mohon maaf ya, bukannya menghina kalian teman-teman, mohon maaf. Untuk saya pribadi gitu ya. Jadi ketika mengenang masa lalu ya, mengenang masa lalu saat terkena gangguan aslam, kadang saya itu suka tersenyum sendiri teman-teman ya. Dulu gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini walaupun ditemani sama anak saya teman-teman ya, saya ngajak balik lagi teman-teman, ayo pulang. Itu anak saya bingung teman-teman ya. Loh katanya si ayah ini katanya mau jalan-jalan, udah baru nyampe sini katanya ngajak pulang lagi katanya gitu teman-teman. Karena di situ perasaan tidak nyaman itu bergejolak teman-teman. Yang dirindukannya itu ya pengen cepat pulang teman-teman ya. Nah itu akhirnya pulang lagi. Besoknya ngajak lagi, jadi ngajak anak dia nolak gitu, nggak mau katanya. Kemarin aja ketika jalan-jalan pengen balik lagi katanya seperti itu. Akhirnya ngajak bini teman-teman ya. Dan ketika ngajak bini juga sama gitu teman-teman, baru aja nyampe kita ngajak balik lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya dimarahin lagi teman-teman ya, gak bener, paksakan saja nggak apa-apa. Tapi karena memang ketakutannya masih besar, akhirnya waktu itu di situ saya marah-marah, pokoknya cepet pulang, ayo pulang, ini lagi jadi, saya bilang gitu ya. Akhirnya pulang lagi, di rumah diomelin lagi. Nah di situ saya berpikir ini mau sampai kapan gitu kan ya. Nah tetapi ketika waktu janji waktu itu ke keluarga, ayo dong jalan-jalan, katanya kata saya itu sekarang saya paksakan gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke sini teman-teman ya, hadir sensasi teman-teman ya. Dan ketika saya paksakan mencoba menenangkan diri, saya mencoba tenang seperti itu, tapi tetap sensasi hadir teman-teman ya. Jujur saya nggak berani bohong ya, sensasi hadir teman-teman. Tetapi saya paksakan gitu teman-teman ya. Akhirnya kalah juga teman-teman ya. Udahlah pulang saya bilang gitu ya, karena rasa tidak nyaman itu 100% dahsyat teman-teman ya. Akhirnya ketika tekadnya kuat, pengen memaksakan diri, akhirnya paksakan, akhirnya tetap kalah juga gitu teman-teman. Akhirnya pulang lagi, dan ketika pulang di rumah itu ada rasa nyaman teman-teman ya. Dan terus saja seperti itu teman-teman ya. Jalan-jalan sensasi hadir, jalan-jalan sensasi hadir, terus saja seperti itu. Nah karena mungkin ketika pelatihan itu ada keterbiasaan teman-teman ya, kesininya mulai sensasi nggak ada teman-teman ya. Asik aja gitu ngobrol, asik ngobrol dengan orang-orang di sini.
Pak, kenapa udah lama nggak kesini? Nah, di situ mulai teman-teman ya, bahkan kita itu lupa dengan yang namanya penyakit, lupa dengan yang namanya sensasi. Akhirnya ketika besoknya itu kadang apa ya? Kadang ada rasa rindu ya, ada rasa rindu pengen balik lagi ke tempat sini gitu teman-teman, dan akhirnya saya jalan-jalan mencoba sendiri teman-teman. Akhirnya ya gitu ya, ada rasa nyaman, sensasi hadir, pulang lagi, besoknya jalan-jalan lagi seperti ini, terus seperti itu, dan akhirnya tahu-taunya ya saya sudah menikmati apa yang dilakukan teman-teman, dan tahu-taunya ketika teringat itu justru diingatkan sama orang lain, diingatkan sama keluarga. Sekarang sudah sering nih ke sawah katanya, udah nggak jadi lagi nih penyakit, baru di situ baru teringat teman-teman, oh iya ya, saya itu kan sedang sakit. Nah itu teman-teman ya, dan di situ baru bisa tertawa, sembuh nih mungkin kayaknya nih. Nah itu teman-teman, nah, makanya itu alasan saya kenapa saya selalu ditanya sama orang-orang kapan sembuh. Saya belum bisa jawab sampai detik ini juga, karena untuk kesembuhan saya itu lahir begitu saja teman-teman, tahu-taunya sembuh aja. Jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya, dengan terlupakan karena memang sering jalan-jalan ke tempat seperti ini. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman jalan-jalan saja gitu teman-teman, tetapi kalian jangan lupa sebelum jalan-jalan usahakan makan dulu, minum dulu teman-teman. Sudah makan dan minum, jalan-jalan saja. Tetapi kalau misalnya kalian takut kelaparan nih, karena untuk aslam itu kan jangan telat makan ya. Saya dulu juga sering nenteng apa ya, makanan berat teman-teman. Saya sering bawa nasi, sering bawa air minum, jadi kayak macam kayak macam anak TK teman-teman ya. Jadi sering nenteng wadah nasi gitu teman-teman sama minuman, kayak macam anak TK aja. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, walaupun teman-teman saya itu kadang sering ngeledek ya, wah ada anak TK dari mana nih, wah mereka nggak belum tahu ya rasanya gangguan aslam gitu teman-teman. Tetapi saya nggak belajar, nggak peduli ya teman-teman, yang penting gimana caranya nih supaya jalan-jalan terlaksana, ketika makan juga nggak telat. Nah itu teman-teman yang, nah, makanya waktu itu saya sering bawa nasi. Nah makanya bagi teman-teman juga ketika ingin memaksakan, makan saja dulu kemudian bawa nasi saja. Nah itu teman-teman ya. Wah, nah ini teman-teman ya, videonya saya hentikan dulu teman-teman, karena sekarang nggak terasa nih asik ngobrol sampai durasinya 27 menit lebih nih teman-teman ya. Jadi videonya saya hentikan dulu, semoga saja videonya itu menjadi apa ya, ya menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gitu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya nih, ini kalau jam segini para petani itu suka ngumpulnya di saung sana gitu teman-teman ya, karena kalau di saung ini belum beres, tapi kayaknya kalau di saung ini itu jarang ada yang nongkrong, karena yang nongkrongnya itu para tok wow dan aplikasi kuning, kemudian aplikasi merah, YouTuber banyak di sini nongkrong. Cuman ya gitu ya, jadi mereka itu subscribernya udah pada banyak. Kalau saya cuman ya 100 lebih, tapi alhamdulillah itu berkat dukungan dari kalian juga teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.